Mulai dari apa, Momo, Naga, Petgermol, Flopsy, Shirshu, Kura-Kura Singa, dan lain sebagainya. Kendati serial Avatar The Last Airbender ini memiliki jumlah episode dan komik yang terbatas, ternyata banyak hal unik yang bisa kita ulik lebih dalam lagi, termasuk jenis-jenis hewan di dalam dunia serial Avatar ini. Beberapa membuat kita terpukau dan cinta dengan penggambaran serta penampilan mereka, dan beberapa lagi membuat kita serasa ingin menepok jidat karena penampilannya yang bener-bener nggak habis pikir. Penasaran nggak gimana hewan-hewan aneh yang ada di serial Avatar ini? Kita akan bahas lebih detailnya di video ini, tapi seperti biasa, kita intro dulu. Hai, ketemu lagi dengan saya Aji di channel saya Fariksen. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau di video ini kita akan membahas tentang beberapa hewan yang ada di serial Avatar. Beberapa ada yang membuat kita cinta dan suka, dan beberapa lainnya benar-benar membuat kita menepok jidat ngelihat desain hewannya di serial ini. Kenapa sampai bikin kita kayak tepok jidat? Ya karena desain hewannya itu aneh, dan anehnya ini bukan aneh yang bisa kita terima gitu, atau nggak semua orang itu bisa terima, tapi aneh yang ya aneh aja gitu. Dan umumnya hewan di serial Avatar ini itu biasanya gabungan dari dua jenis hewan dijadiin satu. Jadi tuh hewan baru. Meskipun ada beberapa hewan yang cukup normal, yang cuma satu hewan aja secara penampilan, dan pun kalaupun desain hewannya adalah gabungan dari dua jenis hewan, kita masih bisa nerima desainnya gitu, dan beberapa dari kita pun bisa suka dan cinta sama hewan tersebut. Dan sebelum lebih jauh lagi, saya ingin ngasih sebuah disclaimer dulu, kalau mungkin video ini kita nggak akan bahas semua hewan yang ada dan ditampilkan sepanjang series dan juga komik. Karena jujur aja, banyak banget, dan bukan banyak lagi ya, banyak. Jadi kita hanya akan bahas beberapa aja, termasuk hewan-hewan yang memang sering ditampilkan, dan itu pun kita udah familiar dengan bentuk desainnya, kayak misalnya apa, Momo, terus juga naga, dan lain sebagainya. Dan sebetulnya saya juga agak bingung sih ngebagi pembahasannya kayak gimana, tapi mungkin kita bagi aja berdasarkan wilayahnya ya. Jadi nantinya ada, secara garis besar ada 4 wilayah, yaitu suku air, kerajaan tanah, negara api, dan juga kuil udara. Meskipun nanti ada di wilayah lain juga yang mungkin tidak termasuk ke dalam 4 wilayah tadi. Jadi udah, saya rasa nggak perlu juga lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Di wilayah suku air ada beberapa hewan yang basisnya seperti hewan kutub di dunia nyata, yaitu hewan yang ya kayak beruang kutub, terus juga penguin, terus juga hewan yak, dan lain sebagainya. Cuman ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, ada beberapa hewan yang desainnya itu agak unik, yang merupakan gabungan dua hewan dijadiin satu, plek-ketiplek-plek gitu loh. Contohnya kayak koala otter, ya sesuai namanya, gabungan dari koala dan juga berang-berang. Jadi bagian badannya itu ya berang-berang, dan bagian mukanya itu koala. Ini lihat aja sendiri. Terus juga ada otter penguin yang dijadiin sebagai mainan oleh Katara dan juga Aang di episode pertama serial ini. Sesuai namanya juga ya, hewan ini gabungan dari penguin dan juga berang-berang. Badannya itu penguin, terus mukanya itu ya berang-berang. Terus juga ada tiger seal, sama sesuai namanya juga ya, gabungan dari dua hewan juga, yaitu harimau dan juga anjing laut. Badannya anjing laut, terus mukanya itu harimau. Terus lagi ada turtle seal, gabungan dari kura-kura dan juga anjing laut. Badannya itu anjing laut, tapi ada tambahan tempurung kayak kura-kura di punggungnya. Terus juga ada buffalo yak, sama juga gabungan dari hewan kerbau dan juga yak. Yak itu buat yang belum tahu, itu mirip sapi tapi dia habitatnya di kutub. Ini mungkin masih normal sih, nggak begitu aneh. Ya itu yang bisa ditampilkan dari wilayah suku air. Nggak banyak ya karena screen time dari wilayah kedua suku ini juga nggak banyak juga di serial animasi ini. Jadi kita lanjut aja ke kerajaan bumi. Di kerajaan bumi ini ada lumayan banyak, karena wilayahnya juga lumayan luas dan memang terdiri dari berbagai tempat. Dan punya screen time juga yang lumayan banyak juga di serial Avatar ini. Jadi ya banyak juga hewan yang ditampilkan di serial ini. Beberapa pun ada yang kita sangat familiar dengan hewan tersebut, dan beberapa juga ada yang kita kayaknya baru ngeh ada ya ternyata hewan tersebut. Kita mulakan dengan yang sudah familiar, ada hewan Badgermol. Jadi hewan ini ya sejenis tikus mondok, hewan asli pengendali tanah yang ukurannya lumayan besar.
Hewan ini yang ngajarin Top pengendalian tanah secara langsung. Di beberapa episode, hewan ini sebenarnya dipakai oleh manusia untuk beberapa kegiatan, kayak misalnya pembersih arena di Earth Rumble. Terus juga ada hewan unagi, yaitu sejenis belut laut yang bisa nyemburin air, yang tinggal di dekat pulau Kyoshi. Eng sempat gunain hewan ini buat madamin api yang ngebakar desa di pulau Kyoshi sana. Terus juga ada hewan Shirshu. Ini saya yakin juga sudah familiar ya. Jadi Shirshu ini hewan apa ya? Ya hewan inilah. Berkaki 4 dan juga ada kayak organ khusus di bagian hidungnya. Jadi indera penciumannya itu tajam banget. Dan juga ada hewan yang mungkin kita nggak begitu familiar, tapi ditunjukin di beberapa episode di serial ini. Ada hewan catgator. Ya, ini gabungan dari kucing dan juga buaya. Badannya itu mirip buaya, tapi ada kumis kayak kucing. Lalu juga ada Ilhound, gabungan dari anjing pemburu dan juga belut. Jadi badannya itu secara anatomi itu mirip anjing pemburu, tapi lebih ramping dan lehernya itu agak panjang, jadi kayak belut. Hewan ini yang digunain sebagai kendaraan oleh Sokka, Suki, dan juga Top di episode terakhir. Terus juga ada elbow leech. Ini cukup normal sebenarnya, cuman hewan lintah biasa. Cuman yang nggak normal itu kelakuannya. Kelakuannya itu suka nempel di elbow nih, di siku. Terus juga ada elephant koi, yang mungkin kita udah familiar. Ini sebenarnya ikan koi biasa, cuman bentuknya aja yang lumayan gede, jadi mungkin karena itu akhirnya disebut sebagai elephant koi. Hewan ini sempat dimainin oleh Eng di awal-awal episode. Terus juga ada purple pentapus. Ini hewan mirip cumi-cumi sebenarnya, cuma ukurannya kecil dan kakinya cuma ada 5. Hewan ini digunain untuk bikin orang-orang di Omashu kayak kena wabah penyakit. Terus juga ada serpent, yaitu seekor naga. Tapi bukan naga api ya, lebih ke naga air sih ini bentuknya. Terus juga ada ikan setu. Ya, namanya ikan setu. Sama, ini cukup normal juga, cuma ikannya lumayan gede. Bentuk mukanya aja yang agak aneh. Terus ada wood frog. Ini cukup normal sih sebenarnya, sejenis katak biasa, warnanya coklat. Cuman pas lagi mode hibernasi, kataknya ini jadi warna hijau, keabu-abuan. Dan hewan ini digunakan oleh Eng untuk menyembuhkan Sokka dan juga Katara pas lagi sakit. Terus juga ada buzzard wasp. Sesuai namanya juga, ini campuran antara tawon dan juga elang. Ya, jadi ukurannya gede. Hewan ini membangun sarangnya di padang pasir. Terus juga ada cat owl. Ya, sesuai namanya juga, ini hewan burung hantu, tapi ya mukanya itu muka kucing. Terus ada dragonfly. Ini bukan capung ya, jadi hewan ini ya lihat sendiri aja deh. Jadi beneran literally naga terbang. Ya sebenarnya naga emang aslinya emang bisa terbang sih. Cuman ini ukurannya kecil dan bentuknya agak aneh aja. Terus ada giant fly. Ini sebenarnya normal, yaitu hewan lalat, cuma emang ukurannya yang gede banget. Terus ada iguana parrot. Sesuai namanya, ini gabungan antara burung beo dan juga iguana. Jadi badannya itu burung beo, tapi bentuk mukanya itu mirip iguana. Terus ada screeching dodo. Ini sejenis burung kecil, penampilannya normal. Nggak normalnya itu di kelakuannya, yaitu teriakannya kencang banget. Kayak ini nih. Terus ada swamp firefly. Ini sama, kunang-kunang biasa, cuma kalau pas nyala, cahayanya itu terang banget. Terus ada wolf bat. Ya, gabungan dari kelelawar dan juga serigala. Jadi bentuknya badannya itu serigala tapi ada sayapnya dan mukanya itu muka kelelawar. Terus ada canyon crawler. Ini adalah hewan merayap yang tinggal di sebuah ngarai. Ukurannya gede nih, kayak gini nih. Terus ada elephant mandrill. Ini gabungan dari sejenis kera mandrill dan karena ukurannya gede jadi mungkin disebut sebagai mandrill gajah atau elephant mandrill. Terus ada elephant rat. Sesuai namanya, ini gabungan tikus dan juga gajah. Jadi badannya itu tikus, tapi hidungnya itu mirip gajah. Jadi hidungnya itu kayak bentuk belalai. Terus juga ada giant rhinoceros beetle. Ya, sesuai namanya ini kumbang badak yang ukurannya gede banget. Hewan ini digunakan oleh manusia untuk narik barang yang juga besar. Terus ada goat gorilla. Ini gabungan antara gorila dan juga kambing. Ini hewan peliharaannya Raja Bumi bernama Flopsy. Terus ada hawk monkey. Ini gabungan dari monyet dan juga babi. Jadi bentuknya badannya itu monyet, tapi mukanya mirip babi. Bener mukanya mirip babi ini, lihat nih. Terus ada hybrid pigs. Ini sebenarnya banyak ya jenisnya, cuma yang muncul di serial ini nih gabungan antara ayam dan juga babi. Terus ada jackalope.
Ini hewan aneh bentuknya sih, mirip kelinci cuma ada tanduknya. Ini lihat sendiri aja. Terus ada ostrich horse. Sesuai namanya, ini adalah gabungan dari burung unta dan juga kuda. Jadi badannya itu burung unta, tapi kepalanya itu mirip kuda. Hewan ini jadi tunggangannya Zuko pas Zuko itu misah dari Paman Iroh. Terus ada platypus bear. Sesuai namanya juga, ini gabungan antara beruang dan juga platypus. Jadi badannya itu besar kayak beruang. Terus belakangnya itu ada ekor panjang kayak platypus. Terus ada rabaro. Ini hewan, aduh apa ya? Ya kayak kanguru sih, badannya kanguru, cuma mukanya itu kayak kambing. Nih lihat nih. Terus ada saber-tooth moose lion. Sesuai namanya, ini gabungan rusa gede dengan singa bertaring. Jadi rusanya itu bertaring kayak harimau taring zaman dulu. Terus ada singing groundhog. Ini sesuai namanya, ada tikus atau tupai ya ini ya, yang tinggalnya di dalam tanah dan bisa bernyanyi. Bukan bernyanyi sih sebenarnya, tapi lebih ke ngeluarin suara yang seirama di antara mereka. Terus juga ada flying boar. Ini sejenis babi hutan yang memiliki sayap dan tentunya bisa terbang. Hewan ini merupakan simbol dari keluarga Beifong, keluarganya top. Ya meskipun emang secara fisik tidak dilihatkan, tapi kita bisa lihat hewan ini pas di penglihatan Aang pas di Rawa, maupun di lambang keluarga Beifong. Wah, banyak banget ya di wilayah kerajaan bumi ini. Kita lanjut ke wilayah selanjutnya, yaitu wilayah negara api. Gak seperti di kerajaan bumi, negara api ini tidak begitu banyak, tapi ada beberapa hewan yang khas dari wilayah negara api ini. Kita mulai dengan yang saya rasa kita sudah familiar, yaitu hewan naga. Ini tentu udah familiar ya, hewan besar sebagai pengendali asli dari elemen api. Beberapa tokoh pun menjadikan hewan ini sebagai peliharaan atau tunggangannya, seperti Raja Api Sozin dan juga Avatar Roku. Terus juga ada Komodo Rhino. Ini gabungan antara komodo dan juga badak. Sebenarnya lebih ke badak sih, cuma emang ekornya panjang kayak komodo. Hewan ini sering digunain oleh prajurit negara api. Terus juga ada hewan Mongoose Lizard. Ini gabungan antara hewan kadal dan juga musang. Jadi larinya itu cepet banget. Cocok untuk digunain untuk transportasi pas berburu, termasuk berburu geng Avatar. Terus ada hewan-hewan yang mungkin kita nggak begitu familiar, tapi ditampilkan di beberapa episode yang tersebar di serial ini. Ada Badger Fox. Sesuai namanya, hewan ini gabungan antara luwak dan juga katak atau kodok. Bentuknya lebih mirip ke katak sih. Terus ada clam. Ini sebenarnya normal ya, yaitu hewan kerang. Cuma kita emang ditampilin di serial ini pas episode wilayahnya lagi tercemar. Jadi kerangnya itu jadi agak nggak bagus bentuknya. Terus ada iguana seal. Sesuai namanya, hewan ini gabungan antara hewan iguana dan juga anjing laut. Bentuknya lebih mirip ke iguana, tapi kakinya itu punya sirip kayak anjing laut. Terus ada manatee whale. Buat yang belum tahu, manatee itu duyung atau dugong. Jadi gabungan antara duyung dan juga paus. Sebenarnya lebih ke duyung sih, cuma dia gede aja ukurannya sampai bisa narik kapal laut. Terus ada turtle duck. Jadi dia gabungan antara bebek, tapi punya tempurung kayak kura-kura. Terus ada two-head fish. Ini hewan abnormal lagi, mungkin sebenarnya masuk ke ikan sih, cuma karena lingkungannya pada saat itu tercemar, jadi dia punya dua kepala. Terus ada lion vulture. Ini gabungan antara burung vulture dan juga singa. Jadi badannya itu kayak burung vulture, tapi punya 4 kaki kayak singa. Terus ada dragon hawk. Ini gabungan antara burung elang dan juga naga. Ya sebenarnya lebih ke mirip elang sih, tapi cuma kepalanya aja yang mirip naga. Terus ada aardvark sloth. Ini bacanya gimana sih? Aardvark sloth. Hewan ini mirip kukang, cuman gimana ya? Ya lihat sendiri aja deh hewannya. Ini kayak gini nih. Terus ada cave hopper. Sesuai namanya, ini sebenarnya hewan normal, yaitu belalang, cuma tinggalnya aja ada di gua. Terus ada dragon moose. Ini sesuai namanya juga, gabungan antara rusa dan juga naga. Jadi badannya itu adalah rusa gede, moose begitu, tapi kepalanya itu mirip naga. Terus ada elephant rat. Ini sama sesuai yang tadi di kerajaan bumi. Sesuai namanya juga, ini gabungan antara tikus dan juga gajah. Jadi badannya itu tikus, tapi hidungnya itu belalai mirip gajah. Terus ada hippo cow. Sesuai namanya, hewan ini gabungan antara kudanil dan juga sapi. Jadi badannya itu kudanil dan digabung dengan hewan sapi. Sapinya ini sebenarnya warna kulitnya aja sih. Jadi warna kulitnya itu hitam putih. Terus ada koala sheep, yaitu sesuai namanya, ini gabungan dari hewan domba dan juga kepalanya adalah koala. Itu beberapa hewan yang ada di negara api. Kita lanjut ke kuil udara.
Hewan di kuil udara ini nggak begitu banyak atau bahkan bisa dibilang sangat sedikit banget. Karena ya kita tahu para penduduknya pun sudah dimusnahkan oleh negara api dengan sangat kejam. Jadi ya nggak banyak juga hewan yang menempati wilayah kuil udara ini. Tapi ya masih ada beberapa. Di antaranya yang kita familiar itu ada flying bison. Ini itu jenisnya apa ya? Jadi hewannya itu mirip bison, cuma punya 6 kaki. Dan juga buntutnya itu pipih dan lebar mirip platypus. Terus ada wing lemur. Ini familiar juga ya, yaitu jenisnya momo gitu ya. Jadi hewan ini sejenis lemur yang memiliki sayap di daerah tangannya. Udah gitu aja hewan aneh yang ada di kuil udara. Nggak banyak ya, karena penduduknya juga cuma 1 orang, yaitu Eng doang. Sebenarnya ada hewan yang disebutkan atau muncul, tapi dia habitat aslinya itu nggak ada di dunia. Atau ada juga hewan yang habitat aslinya itu di dunia, tapi dia berpindah-pindah tempat ke penjuru dunia. Ada hewan yang habitat aslinya itu adalah dunia roh, tapi dia kemudian muncul di dunia nyata, yaitu ikan koi, tui, dan juga la yang ada di kutub utara. 2 ikan koi ini merupakan perwujudan dari roh bulan dan juga roh samudra. Kedua roh tersebut memutuskan untuk mengambil bentuk makhluk hidup di dunia, yaitu ikan koi. Terus ada heibai. Ini juga merupakan hewan roh pelindung hutan yang memiliki bentuk asli hewan panda. Namun ketika hutan yang dilindunginya terbakar, heibai ini sangat marah dan menjadi monster besar yang menyerang desa di dekat hutan tersebut. Lalu juga ada Wan Sitong dan rekannya, yaitu hewan pencari pengetahuan. Wan Sitong sendiri merupakan roh pengetahuan yang menjaga perpustakaan miliknya di sebuah gurun pasir di wilayah kerajaan bumi. Wan Sitong itu berbentuk hewan burung hantu dengan ukuran yang lumayan besar, sementara rekannya itu rubah pencari pengetahuan. Ini rubah ya, ini rubah apa serigala sih? Kalau di infonya sih rubah. Dan dia sering menjelajah untuk mencari sumber literasi atau pengetahuan, dan kemudian membawanya ke perpustakaan milik Wan Sitong. Dan lalu ada hewan kuno yang sangat legendaris dan selalu berpindah tempat terus ke seluruh penjuru dunia. Dia adalah kura-kura singa. Hewan ini tidak banyak dijelaskan di dalam serial Avatar Aang dan hanya disebutkan sekilas dan muncul di episode akhir doang, saat membantu Avatar Aang untuk menguasai penghapusan Bender. Sementara di series Avatar Korra, Avatar selanjutnya, hewan ini banyak mendapatkan penjelasan. Ternyata kura-kura singa ini dahulunya adalah sang pemberi elemen kepada manusia. Jadi sebelum era Avatar, kura-kura singa inilah yang menjadi pelindung bagi umat manusia itu sendiri. Bahkan para manusia itu juga tinggal di punggungnya, karena hewan ini sangat besar banget, bahkan hampir mirip pulau. Nah, setelah era Avatar ini dimulai, para kura-kura singa ini menganggap bahwa era baru sudah dimulai. Kemudian para kura-kura singa ini akhirnya tidak lagi memberikan pinjaman kekuatan elemen kepada manusia sebagai bentuk perlindungan, dan memutuskan untuk hidup mengembara ke seluruh dunia, jauh dari peradaban manusia. Oke, begitu kondisi hewan-hewan aneh yang ada di dalam dunia serial Avatar The Last Airbender. Gimana? Cukup aneh nggak bagi kalian? Beberapa ada yang kita bisa menerima desain hewannya, beberapa lagi ya ada yang digabung aja dah seenak membuat cerita Avatar ini. Ya namanya juga pencipta cerita ya, jadi suka-suka penciptanya aja mau bikin dunianya kayak gimana, termasuk hewan-hewannya. Mau gabungin hewan ini, gabungin hewan itu, ya nggak ada masalah, jadi suka-suka penciptanya aja. Tapi nggak semuanya adalah hewan gabungan atau hewan aneh sebenarnya. Ada hewan yang cukup normal, yang cuma memang satu hewan aja, kayak polar dog ini. Ini sejenis anjing kutub, terus juga ada tikus atau mungkin hamster warna putih. Ini ya sejenis tikus atau hamster kutub. Terus ada firefly, yaitu kunang-kunang. Terus ada sparrowkit, ini normal, yaitu burung pipit. Terus juga ada bosco, ini yaitu hewan beruang peliharanya Raja Bumi. Terus juga ada babi hutan. Terus ada cat, yaitu kucing biasa. Terus juga ada dog, yang sama juga anjing biasa juga. Terus ada burung taukan, sesuai namanya ya ini burung taukan. Terus juga ada hermit crab. Ini sebenarnya kayak yang biasa sih, cuma disebut di serial ini sebagai hermit crab atau kepiting bertapa. Dan ada beberapa lagi sebetulnya, cuma memang kemunculannya nggak di serial Avatar ini, Avatar The Last Airbender. Tapi ada di serial Avatar selanjutnya, yaitu Avatar Korra. Dan ada juga muncul di komik di serial Avatar The Last Airbender ini. Oke, segini dulu penjelasan tentang hewan-hewan aneh yang ada di serial Avatar The Last Airbender. Like video ini kalau kalian suka, kalau nggak suka ya bisa dislike aja. Kalau kalian ngeh ada hewan yang lain yang mungkin kalian familiar dan saya juga belum sebutin di video ini, bisa banget tambahin di kolom komentar di bawah. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng.
Share juga ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian supaya lebih banyak orang yang tahu berbagai macam absurdnya hewan yang ada di serial Avatar ini. Jangan lupa juga untuk subscribe kalau mau ikutin video-video lain yang tentang serial Avatar ini, atau mau ikutin video selanjutnya dari channel saya, Fariksen. Oke, segini dulu. Saya Aji, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!